Halo guys, balik lagi bareng gua. Gimana? Setelah dengar podcast kemarin, seru kan? Pastinya dong. So, di episode kali ini gua masih bakal bahas mengenai per-K-popan nih. Setelah kalian tahu gimana awal mula gua menjadi K-popers, sampai gua terjun di dunia per-K-popan ini di episode sebelumnya. Di episode kali ini juga gua bakalan bahas K-pop lagi nih, tapi kali ini gua nggak sendiri. Gua ajak salah satu teman K-popers gua. Kita langsung sambut aja, ini dia. Halo. Oke, sebelumnya terima kasih udah mau ngundang aku di podcast kali ini. Sebelumnya perkenalkan nama aku Mia Nura Jija. Annyeong yorobun. Oke, nih sebelumnya gua mau nanya dulu nih. Nuna sekarang lagi sibuk apa sih? Sibuk rebahan kah? Atau ada hal yang Nuna kerjain saat ini? Coba bisa diceritain? Oke, aku jawab ya. Kalau rebahan pasti sih ya. Kalau rebahan tuh pasti dan nggak mungkin nggak aku lakuin saat masa pandemi kayak gini ya gitu. Kalau kegiatan yang lagi benar-benar sibuk banget akhir-akhir ini tuh aku lagi buka agensi ya sama teman aku. Wah, seru juga kali ya. Ya, aku buka agensi dance dan sing gitu, cover. Alhamdulillah juga yang masuk juga udah banyak. Kebetulan kalau kalian mau masuk boleh bisa DM aku nanti di ininya ya. Wah, kira-kira itu tempatnya di mana ya, Nuna? Kalau buat tempat kita di daerah Tanjung Sari, masih sekitaran Tanjung Sari. Di tempatnya kita belum ini ya. Maksudnya tempatnya kita di salah satu gedung dulu, belum resmi sih. Tapi kita kayak lagi masih baru juga. Agensi baru juga kali ya. Baru juga. Nah, mengenai per-K-popan nih. Sejak kapan sih Nuna jadi K-popers? Oh, kalau kalau K-popers sebenarnya aku dari zaman SD juga udah tahu ya. Bukan sejarah sih. Pernah ngedenger juga per K-popan Korea gitu. Waktu SD tuh aku tahu Suju Suju sama tahu. SNSD. Nah, itu Ya, kan. ya. Mereka dulu kan bener-bener Nge-hype banget kan banget. waktu itu. Dan waktu SD tuh sekitar kelas 4 atau kelas 5 tuh di yang jualan mainan gitu, iseng-iseng aja aku beli binder yang iseng-iseng aja aku beli binder tuh, padahal nggak tahu ya ini tuh apa gitu, karena dulu tuh emang bener-bener lokal banget lah Cowboy Junior. Anjay, Cowboy Junior Tahu dong. kan? Iya. Jadi iseng aja sama temen waktu SD, beli ini yuk, ini ganteng-ganteng nih gitu. Kayak gitu. Oh yaudah yuk beli, nanti kita tukeran. Tahu kan pasti. Iya, tukeran ngalamin. Nah terus kalau mulai suka ke K-pop tuh pertamanya SMP kelas 2. Di kelas aku tuh ada yang bener-bener gila banget sama K-pop. Dia tuh gila, bener-bener gilanya tuh ya udah standar gila banget lah gitu. Dia tuh kalau misalkan ini tuh kayak sama temennya cerita tuh yang kayak bener-bener satu kelas, dia cerita di ujung kelas tapi dia yang kayak satu kelas bisa ngedenger gitu, yang kayak ini apa ini, penasaran aku nanya, kamu tuh suka Korea tuh, emang Korea tuh kayak gimana ya gitu. Terus dia kayak bener-bener ngejelasinnya gini rinci banget. Terus yang kayak tertarik aja. Kebetulan juga di rumah aku punya tante dia sama gilanya sama sukanya sama kayak ya, orang itu kayak gitu ya, kalau temen denger gitu, yang kayak suka denger lagu-lagu K-pop apa sih bukan, aku sih dulu nggak nge-hate juga ya sama K-pop juga tapi yang kayak emang apa sih gitu, yang kayak lebih ya, ke kesan gaje gitu ya. ya. Nah gitu, nggak nge-hate tapi ya kayak gitulah pokoknya. Kalau gua pribadi malah nge-hate waktu SMP. Enggak sih. Kalau itu aku nggak nge-hate, tapi yang kayak apaan sih ngelihat yang joget-joget gitu. Padahal kan aku pribadi juga sendiri suka sama boyband Indonesia, sama-sama joget kan, kayak Semes gitu kan, Cherry Bell gitu. Terus kayak apa sih yang kayak penasaran juga nih, apa sih gitu. Terus tiba-tiba aku tuh dikenalin sama temen aku tuh
GOT7. Pertama yang bener-bener masuk banget ke otak tuh GOT7. Nah, GOT7. bias pertama di GOT7 siapa nih kira-kira? Kalau buat bias pertama di GOT7 tuh Jin Young si di hati. Itu Anjir. itu nggak kan? Bias sejuta umat Iya, ya. Jin Young itu tuh nggak bias ada. sejuta umat loh, mohon maaf. Park Jin Young tuh bener-bener yang bikin narik aku ke, bukan narik sih ya maksudnya dia Jin Young tuh yang bener-bener narik gitu. Terus setelah itu aku diajak nonton sama saudara, nonton nonton drakor tuh EXO Next Door. Pernah nggak? Udah nonton nggak? Aku bukan Biar- tipe orang yang nonton drama, mohon maaf. Tapi biasanya XOL nih. Kalau XOL pasti tahu EXO Next Door. Nah, aku diajak sama saudara aku kayak gini, "Mi, nonton drakor yuk." Ini drakornya juga cuma berapa episode, terus satu episodenya tuh cuma berapa menit, 11 menit atau 12 Gak menit lama gitu ya. gitu Ya. Udah deh, penasaran, nonton aja EXO Next Door. Kebetulan di EXO Next Door itu EXO-nya tuh nggak main semua. Yang kayak berapa orang gitu ya yang mainnya tuh. Dari situ mulai pengen juga kenal ke EXO gitu. Nggak tahu kenapa. Mulai kobam gitu. Sering terus nanya-nanya ke saudara, dia siapa gitu. Cari aja lah sendiri gitu. Nah, pas dari situlah temen aku yang di kelas yang waktu SMP itu juga dia XOL garis keras banget gitu ya. Aku mulailah nanya ke dia, EXO tuh grup mana ya? EXO, oh dia langsung keheboh, ini EXO tuh gini. Oh gitu. Cerita gitu kan. Terus dia nanya, kamu juga suka EXO? Enggak sih, pertama nonton dramanya gitu. Oh ya cewek gimana lah ya kalau ada gitu. Fangirling biasa Fangirl. lah ya. Dari situ mulai kayak, mulai suka K-pop kayaknya nggak apa-apa nih gitu, asik juga gitu. Pas itu masih SMP, Ya. Masih SMP yang kayak nggak apa-apa deh, apa sih, aku suka Korea tapi nggak akan ngelupain lokal, itu janji aku pertama, janji pertama. Nah, Tapi ternyata tuh makin sekarang gimana? Coba Makin- ceritain lah. Nah, oke. Yang kayak aku mulai suka Korea lah, nggak apa-apa gitu. Soalnya dulu gue juga kalau drakor sih sebelum ke K-pop aku drakor dulu sih, lebih ke drakor dulu, lebih ke Akang Lee Min Ho. Bias sejuta umat tuh. Lebih ke Akang Lee Min Ho gitu. Soalnya ya nonton lah gitu belum setelah itu yang kayak apa sih yang kayak ya mulai kepoin gitulah sebelumnya. Nah, setelah itu makin gila ke K-pop tuh, aku waktu itu dikasih handphone sama tante aku. Otomatis lah di handphone itu tuh dia tuh ngasih juga memory cardnya. Nih, Mi, tante sekalian ngasih memory cardnya kuda. Ternyata di memory card itu semua tahu lah. Ya. Gitu. Yang kayak gini lagu-lagunya dia di memory cardnya hampir berapa ribu lagu itu semua. Sampai ribu. Gila. Sampai dihapusin dikit-dikit yang nggak tahu gitu. Dari zaman 2PM lagu-lagunya. Itu lawas banget anjir. Nah, dari 2PM. lagi dari zaman 2PM tuh dia ada gitu. Kok apa sih ini lagu apa gitu ya. Masuklah pas pernah juga agak lupa ke K-pop tuh kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP tuh agak mulai lupa dulu. Ngelokal lagi. Bucin lokal dulu. Bucin lokal dulu pokoknya. Pas masuk SMA, kebetulan masuk SMA ada temen juga yang ngenalin aku. Pertamanya sih cuma 2 ya tahu boy group tuh, EXO sama GOT7. EXO juga belum semua full member apal, GOT7 juga gitu yang kayak. EXO tuh mulai pertama tahu tuh aku Chanyeol sih, makanya sampai sekarang dia jadi my group ya. Ada pokoknya. Sekarang kan ngomong-ngomong Chanyeol ada kabarnya mau wamil Nah, nih. Nah, itu. gimana nih? Apakah bakal terus stay di Chanyeol atau oleng ke yang lain? Gimana? Kayaknya stay sih, doain aja stay ya. Nggak boleh. Soalnya ngebucinin Chanyeol tuh udah hampir 4 tahun atau berapa tahun ya? 4 tahun cukup lama sih. Makanya gitu. Pas masuk SMA ada temen juga, dia sama juga temen itu, tapi beda temen lagi ya ini gitu. Tiba-tiba dia ngenalin Bangtan Soyeongtan. BTS. Nah, di situ aku pertama tahu sih BTS, ini tahu.
BTS tahu, tapi nggak apa sih, dulu kan bener-bener masih buta banget kan ya sama K-pop, nggak kayak sekarang gitu. Yang kayak dikenalin lah, ini tuh BTS gini, oh nambah lagi kan, yang kayak bener-bener diracunin, bukan diracunin, bener-bener iya diracunin banget lah gitu. Cina aku tuh suka BTS gini, oh BTS tuh ini ya ternyata, oh ganteng oh ternyata. Nah dari situlah, dari SMA mulainya aku jadi fan, mulai gila jadi K-popper tuh SMA. Oh, oke nih, next question nih ya. Nah, next pertanyaan. Kenapa sih bisa mutusin gitu, oh gua terjun aja deh di dunia K-pop? Kenapa gitu? Dengan alasan, apakah dengan cuman alasan opa-opanya ganteng atau ada alasan lain mungkin? Pertama sih alasannya karena yang tadi ya. Iya, opa-opa ganteng. Gitu. Itu pertamanya waktu itu karena masih buta itu kan, masih ngelihat muka, ngelihat muka mereka, belum ngelihat sisi apanya sih? Sisi bakat lain selain sisi, muka gitu. Pertamanya karena ganteng, tinggi, idaman semua intinya perempuan. Dari gitu. segi fisik dulu lah ya awalnya. Fisik dulu. Pertama itu. Setelah kesini tuh setelah kesini kenapa aku mutusin buat terjun aja ke dunia K-popers tuh, karena dunia K-popers tuh kata aku dia yang bener-bener gimana ya, kalau untuk ini jadi salah satu jadi salah satu penyemangat lah gitu. Apalagi kan sekarang boyband Indonesia, mohon maaf boyband Indonesia kan udah pada lah tahu sendiri gitu. Jadi yang kayak pertamanya suka Korea, yang kayak udahlah suka aja gitu, udahlah cuma ganteng-ganteng doang. Tapi makin sini tuh nggak tahu kenapa mereka tuh jadi salah satu mood buster aja gitu, nggak tahu kenapa. Nah, ngomong-ngomong idol lokal nih, boyband lokal nih, kan sekarang juga makin maraknya lagi makin maraknya lagi dunia per K-popan nih ya, per boyband sama girl bandnya. Indonesia juga ikut mendebutkan kembali kayak boyband Indonesia gitu. Yep. Gimana? Udah coba kepo-kepoin belum mengenai idol di Indonesia? Kalau itu sih pertamanya juga diracunin ya. Nggak tahu yang ngeracunin saya tuh siapa Itu gua. Yang ngeracunin AA Unity. Sekarang lagi Kobam Unity ya Anda, mohon maaf. Lagi itu dikenalin juga sama salah satu orang nih, nggak tahu siapa yang kenalin ini Unity. Boyband buatan Kak Patrick Effendi ya. Kalau nggak salah ya. Buat itu yang kayak Indonesia juga sebenarnya bisa sih. Bisa. Indonesia juga bisa, punya bakat juga, tapi ya kayak gimana ya? Ada yang perlu ditingkatkan. Nah, itu sebenarnya biar setara sama idol asalnya, yaitu gitu, Korea gitu. Aku juga nonton Unity itu ya. Mereka tuh standarnya udah wow sih. Udah bisa dibilang standar internasional kali ya. Iya. Karena kayak dari segi musik, dari segi dance juga mereka, menurut aku pribadi nih ya, mereka juga up banget kayak dari segi ya tadi dance, musik, vokal bahkan, dan visual pun sekarang keren-keren loh. Nah itu. Idol Indonesia tuh gimana nih? Ada yang kecantol nggak? Dapet bias nggak nih? Kata gue. Kalau di Unity sih lebih suka ini ya. Kalau di Unity tuh visualnya juga bagus, tapi kan tahu kenapa suka banget sama suara-suara merekanya gitu. Jadi lebih ke suara sih kalau mereka. Kalau idol Indonesia tuh aku nggak tahu kenapa lebih ke suara gitu. Iya. Kalau buat per orangnya nih, kira-kira di Unity sendiri biasnya siapa nih? Siapa ya? Lupa. Bener. Siapa sih? Siapa? Aduh yang suka pakai kacamata tuh siapa? Yang tinggi. Yang tinggi itu Ricky. Nah, itu dia nggak tahu. Yang jadi center di Terbunuh Sepi kemarin. Itu. Oh, itu Ricky. Nah, suka dia tuh gara-gara di MP itu sih. Di MP Terbunuh Sepi itu. Zitzen gimana? Dia manis ya. Zitzen tuh kayak Dewinya orang Indonesia gitu. Bener banget.
bener banget. Ngomong-ngomong soal Dewi, kok jadi kangen Dewi ya? Oh, Dewi, iya mohon maaf, Dewi, ya. mohon maaf ya. Kok Oke, jadi- kita next question aja kali ya, takut Oke. kelamaan. Nah, selama jadi K-popers nih ya, tanggapan temen-temen setelah tahu Nuna jadi K-popers gimana sih? Atau dari keluarga sendiri gimana sih? Kalau dari keluarga, untungnya ya, untung banget. Mereka tuh kayak yang ngedukung banget gitu ya, sampai ya ngedukung mama, ayah juga ya ngedukung. Mereka tuh benar-benar kayak yang nggak pernah gimana misalkan kan ada juga orang tua yang suka apaan sih kamu suka kayak gini, suka kayak gini, nggak ada gunanya. Ya, Tapi ya. bersyukur banget aku sama mereka tuh yang kayak bener-bener ngedukung hobi anaknya gitu ya. Dan kebetulan sekali 30% dari keluarga aku itu K-popers. K-popers sama drakor banget lah gitu. Drakorholic. Drakor banget sampai keluarga-keluarga aku yang udah ibu-ibu aja, mereka kalau ngumpul tuh bukan ngomongin kayak sayur apa, mereka kayak biasanya ngomongin Lee Min Ho, Park apa gitu lah pokoknya. Udah jadi Pemain aktor-aktor ya, drama dulu gitu nah, ya. itu gitu. Jadi alhamdulillah bukan ini sih bersyukur banget gitu. Bersyukur banget sama keluarga. Terus kalau dari temen 50-50 sih. Ada yang dukung, ada yang enggak. Nah, 5 mengenai temen nih yang 50-50 tadi nih ya. Nah. Mohon maaf dipotong nih. Kalau hater sendiri ada nggak? Selama menjadi K-popers ada nggak celutukan dari orang yang kurang suka sama Nuna terus menghina-hina bawa-bawa nama K-pop gitu? haters. Aduh gimana ya, setiap ini sih pasti bakal ada ya. Ya Ada- yang ada aja, ada yang aja tadi yang aku nggak bilang tadi 50-50 itu, kalau yang nge-hate ada juga ya yang kayak dia tuh nge-hate tapi secara perlahan, tahu nggak? Jadi kayak apaan sih, kok kamu sampai tergila-gila gitu, nggak ada gunanya juga bikin kamu kayak gini. Ada salah satu waktu itu yang ngomong ke aku kayak gini, kamu suka K-popers, pintar enggak, bodoh iya. Hah? Kata siapa itu? Ada salah satu yang ngomong kayak mohon gitu. Maaf. Ada. Mohon maaf, hei. Ada. Mohon maaf, siapa itu? Kayak yang langsung apa sih, bodoh, perasaan yang kayak oke lah gitu. Aku nggak di dunia ini yang kayak ya dia tuh ngomongnya kayak bener-bener gimana ya, kalau sakit hati pasti sakit hati dulu ya, dia ngomong itu depan banyak orang gitu. Dia yang kayak aduh, dia tuh punya hati nggak sih gitu. Kalau dia digituin di depan di depan umum banyak gitu, orang gitu. Dia yang nggak kayak mungkin lah sekuat terus kayak gitu. gini, terus ada yang ngomong kayak gini, K-pop tuh ngeganggu kamu belajar tahu. Kata siapa? Justru menurut Gitu. gua pribadi justru itu menjadi penyemangat loh buat gua pribadi gitu ya. K-pop sendiri gitu. Gua pribadi tiap malam itu sambil belajar gua dengerinnya lagu-lagu K-pop. Malah kan? search di YouTube juga study musik buat belajar gitu ya, buat menenangkan waktu kita belajar. Itu lagu-lagu K-pop loh. Nah, Banyak banget loh. Makanya ada yang ngomong kayak gitu, K-pop tuh mengganggu belajar kamu tahu, kamu tuh gini yang kayak loh, kok perasaan kalau harus ngomong kasar juga masing-masing lah gitu. Kamu ngapain gitu juga, kamu ngomong kayak gitu ke aku percuma gitu ya. Toh kita juga nggak pernah ngehujat pernah. mereka gitu. Ya intinya sih kalau buat haters tuh ya ada aja gitu. Iya, karena kan sesempurna apapun manusia, perfect apapun manusia dalam mengeluarkan karya ataupun berperilaku, pasti ada yang suka, ada yang enggak gitu. Apalagi banyak banget yang ngomong kayak gini, suka kok sama plastik. Gue juga sering dengar gitu kata-kata dari haters yang gitu. Tapi semakin menambahnya kata-kata itu dari haters sendiri, itu malah jadi candaan buat kita nggak gitu. sih? Kita nemu kresek di jalan aja pakein ke muka gitu. Nih plastik gitu kan. Ya. Siapa tahu aja pas dibuka jadi opah. Iya, benar banget. Yang kayak, Justru kita tuh malah jadiin hinaan
kata plastik itu malah jadi bahan lelucon buat kita gitu, bukan bahan buat down gitu. Terus ada yang bilang ke gua pribadi gitu, haters gua gitu, orang, oh bukan, mana bisa bulu tumbuh di plastik. Nah, bener gak sih? Nah, itu. Bener gak sih? Banyak banget kan sekarang idol cowok yang bener-bener mereka Numbuhin kumis kan? gitu, buat- Karena kuarantin juga kan gitu. Aduh, udahlah. Udah lah ya, jangan bahas K-pop. K-pop. Jangan. Haters gitu ya. Nggak ada habisnya sih kalau ngomongin mereka tuh. Rumit juga ya hidup Anda. Ya, pokoknya ada juga yang ngomong. Katanya, Masih belum nih. nih. Mohon maaf. Kirain gue udah beres nih. Ada juga yang ngomong, katanya ngomong kayak gini ke aku. Kamu suka K-pop? Berarti lo kafir dong. Hah? Kalau gue kafir nggak pakai jilbab dong. Nih ya. Nih, belum menjadi emosi kan saya. Mohon maaf. Saudara saya K-popers. Tante saya K-popers. K-popers dari zaman dulu sampai sekarang udah punya anak 3 dan dia nikah sama siapa? Dia nikah sama seorang ustadz kan? Gua tahu. Nah, kalau misalkan K-popers itu kafir gitu, bisa jadi mereka tuh nggak akan nikah lah. Karena perbedaan pendapat. Tapi ini yang kayak, loh kok K-popers disebut kafir, terus katanya orang Korea tuh kafir. Kalau suka sama kafir sih, kalau suka sama ini sih, lah gitu ya, kayak kok aduh gimana gitu ya, mereka aja kayak benar-benar ngehargain kita, masa kita nggak bisa? Iya gitulah. Intinya kita saling menghargai aja lah gitu. Nah, banyak yang ngomong juga kayak, apaan sih plastik? Mohon maaf, tonton aja reality show yang Jeno sama Jaemin, tahu nggak? Yang mana itu? Yang mereka nyari sampah di Bantar Gebang buat ngebantuin anak-anak pemulung. Tahu. Iya. Coba aja kita, nggak ada, bukan itu, hanya beberapa persen yang cuman mungkin 45% dari kita yang care sama kayak gituan gitu. Sebagai rakyat biasa gitu, bukan sebagai yang tinggi apa kayak gitu. idol gitu. Mereka public figure juga, istilahnya berani loh buat turun Nyemplung ke gunungan sampah gitu. Dari ambil Gitu contoh kan. aja gitu. Itu sih. Mereka aja yang udah haters Istilahnya, dicaci atau dibully masih mau ngebantu gitu. nah gitu. Gitu. Intinya sih ya. Rumit sih. Oke lah, sebelum podcastnya berakhir, ada sedikit pertanyaan lagi nih dari gua nih. Oke. Nuna. Selama jadi K-popers tersendiri nih, ada gak sih hal yang menguntungkan hidup Nuna yang Nuna peroleh dari dunia per K-popan sendiri? Untungnya. Kalau untung sih, untung ya. Jadi banyak temen online gitu. Ah, Jadi banyak benar, saudara benar, online benar. gitu. Benar. Jadi banyak yang benar-benar memahami. Ya, intinya kan kalau temen kita harus benar-benar. Nah, kalau masuk nyemplung ke dunia K-pop tuh yang satu pemikiran ada, yang benar-benar satu pemikiran, untung banget sih. Kalau menurut aku untung. Tapi walaupun adanya nggak satu pemikiran, Ya. kita bisa sharingnya Nah. secara baik-baik Nah, gitu gitu. loh, bukan secara ngotot. Wah, K-pop tuh ini tuh Nah, gini, gitu ini tuh gini. kan, nah. Cuman kita tuh jadi bisa lebih musyawarah nggak sih? Jadi bisa lebih apa ya namanya? Kalau ada perbedaan pendapat tuh diceritain Nah. sisi A berpendapat apa, sisi B berpendapat apa, terus disatuin pendapatnya, lahirlah Jadilah pendapat baru yang disetujui oleh bersama gitu kan. Kalau keuntungan selanjutnya jadi ini ya, jadi apa ya? Jadi aku tuh jadi bener-bener kayak love myself. Benar Mencintai banget, diri benar sendiri. banget. Benar banget. Nggak apa sih, nggak ada apa sih yang kayak apa sih kamu gini-gini, yang kayak udahlah, udah biasa aja, udah biasa gitu, yang kayak jadi bener-bener love myself. Jadi, suka gitulah. bener-bener cinta sama diri Nah, sendiri gitu. aja gitu. Keuntungan banyak sih kalau Banyak ya, harus banyak. di ini Kalau banyak. Dilihat dari segi positif juga banyak. Terus salah satu keuntungan lain juga, ngerasa nggak sih kita tuh jadi lebih
pemikirannya tuh jadi lebih luas. Nah. Ngerasa nggak sih? Nah, itu kayak maksud itu. lebih menghargai perjuangan, lebih menghargai kayak pendapat orang, lebih istilahnya lebih open minded lah, gitu. Jadi pikiran kita tuh benar-benar terbuka. Enggak sampai situ doang. Nggak stuck di situ gitu. Nah, kalau ada keuntungan pasti dong ada kerugian dong. Nah, menurut Nuna sendiri dari per K-popan, kerugian apa yang Nuna dapat selama menjadi K-popers? Kerugiannya paling apa ya? Uang sih. Beli terus kuota ya, mohon Karena maaf. saya fans modal kuota ya. Jadi saya nggak maaf. harus itu pertama. Kedua tuh kerugiannya paling Kalau gua pribadi lebih suka gadang sih. nah itu. Jadi lebih gitu. suka gadang sih. mohon maaf. Baca-baca Wattpad gitu. Oh ya, sekalian Wattpad. promo juga ya. Boleh. Sekalian promosi juga yang punya Wattpad nih pasti K-popers semua nggak ini ya kalau nggak punya Wattpad. Aku lagi bikin cerita Wattpad NCTzen nih buat NCTzen ini soalnya nyeritain tentang NCT pastinya. NCT 127. Boleh di follow akun Wattpad aku Namanya apa Nuna? Park Meow. Park Park Meow. Meow. Oh my god. Park Ntar lah Meow. kalau ada linknya aku taruh Nah, di description boleh ya. box ya. Makasih. Sama IG-nya. Oke guys, mungkin segitu dulu aja buat podcast kali ini. Gimana? Seru kan? Seru dong, seru dong. Seru dong ya. Pastinya. Oke, buat kalian yang punya saran mau cerita tentang apa lagi yang bakal gue bahas di episode berikutnya, komen aja di bawah, oke? Buat Nuna Mia juga makasih nih Oke, udah mau makasih, datang di makasih. podcast gua. Makasih Udah juga. mau diundang gitu. Oke? Sampai ketemu lagi di next episode karena pasti bakalan banyak hal-hal menarik lagi yang bakal gua ceritain di podcast ini. So, gua Andri Aprilian. Have a nice day. Bye.